Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampai jumpa. Selamat untuk para petani. Saya ucapkan semangat, tetap semangat untuk para petani seluruh Indonesia, wabil khusus para petani muda yang ada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Nah, perkenalkan, nama saya Jainal Abidin. Saya selaku PMHK hibah kompetitif dari program YES Kementan di tahun 2021, yang mana di tahun 2021 saya pernah mengajukan dan alhamdulillah mendapatkan bantuan hibah sebesar 25 juta dari program YES. Dana tersebut saya gunakan seutuhnya untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan RAB yang saya ajukan di proposal, yaitu tentang budidaya cabai rawit. Saya dulu 2011 sampai 2018 akhir itu sempat mengajar atau menjadi tenaga honorer di beberapa sekolah, walaupun data sasmingkal saya itu ataupun database saya itu ada di MI Sukasirna. Saat itu saya mengajar di MI Sukasirna, kemudian karena ada waktu luang, karena dulu saya mengajar sebagai guru olahraga karena saya sempat kuliah di jurusan PJKR. Kemudian setelah merasaan masih ada waktu kekosongan dalam mengajar, saya kemudian selain dari mengajar di MI Sukasirna, saya juga mengajar di MA ataupun Madrasah Aliyah Asis Syariah dan juga di SMK Paradis. Pada tahun 2018, karena posisinya saya saat itu sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang baru berusia pada saat itu di tahun 2018 itu baru 6 bulan anak saya yang pertama itu. Akhirnya karena tuntutan ekonomi dan pada saat itu saya masih menempel atau ikut di mertua, posisinya belum punya rumah, belum punya usaha, dan sudah punya anak. Akhirnya memaksa saya untuk pergi ke kota dan saya harus resign dari pekerjaan ataupun kebiasaan mengajar saya sebagai guru honorer. Saya berangkat ke Jakarta pada saat itu kurang lebih selama sebulan. Saya menunggu panggilan dari perusahaan-perusahaan yang saya masukkan lamaran ke situ. Mungkin ada sekitar 10 sampai 11 perusahaan yang saya lamar, namun sebelum 1,5 bulan itu belum ada yang menerima saya, dan akhirnya ada satu perusahaan namanya PT Surganya Motor Indonesia menerima saya, dan pada saat itu saya melamar sebagai kepala bengkelnya karena kebetulan di PT Surganya Motor Indonesia itu bergelut di bidang retail otomotif. Kalau mungkin orang-orang yang sekarang kenal itu mungkin Planet Ban lah kayak gitu. Di situ dari 2018 akhir sampai 2019 akhir dari 2020 awal saya mulai bekerja sampai 2019 saya bekerja sampai 2020-an. Mungkin setahun 2 bulan kalau nggak salah pada saat itu saya bekerja di perusahaan. Akhirnya karena mimpi saya untuk membuat rumah, ya walaupun cuman gubuk lah, bahasanya gubuk, walaupun itu juga baru, kalau orang sini bilang itu iuh payung atau istilahnya belum finishing 100% lah, cuman udah layak dihuni lah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign karena tujuan saya berangkat ke kota itu ingin mendapatkan ataupun memiliki rumah, karena kita tidak mau lagi hidup dengan orang tua, intinya kita mau mandiri lah seperti itu. Kemudian pada saat itu karena memang lagi gencar-gencarnya wabah COVID-19 ataupun corona, memaksa saya untuk tidak bisa dengan leluasa mencari pekerjaan di rumah ataupun di lingkungan sekitar, karena memang setelah resign itu selama 2 minggu saya disarankan oleh tenaga medis itu untuk tidak keluar rumah dulu ataupun bergabung dengan orang banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke kebun, setiap pagi ke kebun. Akhirnya di kebun saya mendapatkan ide, kenapa tidak kalau saya mencoba menanam cabai. Dari situ mulai coba-coba menanam cabai.
Dan akhirnya sampai sekarang. Pada saat itu ketika saya mulai mencoba menanam cabai, tidak banyak sih pada saat itu. Yang saya masih ingat, pertama itu saya tanam cabai rawit jenis acung ataupun caplak rawit hijau. Saat itu populasi pohon yang saya tanam itu sekitar 1.500 pohon, saya masih ingat. Dan dari kalkulasi akhir ataupun hitungan akhir kotor itu, alhamdulillah dari populasi 1.500 pohon saya mendapatkan uang yang masuk dari budidaya cabai rawit itu sekitar 15 jutaan lebih. Dan alhamdulillah ketika saya hitung-hitung ternyata cukup menggiurkan juga ternyata berbisnis berbasis pertanian, khususnya di bidang yang saya geluti yaitu cabai rawit. Akhirnya kemudian saya tanam lagi di tempat yang berbeda, di lahan pemberian orang tua. Akhirnya saya tingkatkan menjadi 5.000 pohon, dan itu mendapatkan pada saat itu kalau nggak salah, karena kebetulan saya nggak bawa catatannya, memang masih ada di rumah catatannya secara rinci, itu 83 juta kalau nggak salah, 83 juta kita dapatkan dari kalkulasi hitungan akhir dari mulai panen pertama sampai panen terakhir budidaya cabai rawit yang saya geluti. Kemudian dari situ di fase keduanya saya mulai coba-coba menjadi tengkulak juga, karena saya berpikir pada awalnya itu, kata saya begini, kok kenapa tidak gitu, ketika kita punya teman-teman yang banyak yang menjadi tengkulak, dan kita punya regulasi walaupun nggak terlalu tinggi lah regulasi kita. Akhirnya saya manfaatkan, saya menjadi tengkulak ataupun jual beli cabai juga. Hitung-hitung harga kita itu dijual dengan harga sebagai tengkulak, bukan harga petani begitu. Pada saat itu akhirnya berjalan dengan baik. Ada orang tua, mertua, karena semuanya juga menanam cabai, tetangga, kerabat, teman-teman, bahkan banyak teman-teman yang guru honorer pun yang mereka masih aktif mengajar honorer, karena melihat saya mungkin menanam cabai dan kelihatan efeknya setelah saya menanam cabai dan menggeluti bisnis cabai, akhirnya mereka juga ikut-ikutan nanam. Otomatis mereka kan banyak tanya tentang percabaian, khususnya dunia pertanian dan lain sebagainya kepada saya. Akhirnya kita juga sharing. Kami pada saat itu juga membeli dari para petani. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dari seluruh wilayah 6 Jampang Kulon yang ada dari 7 kecamatan ya, itu alhamdulillah kita juga punya petani binaan sampai sekarang. Dan itu memang sangat luar biasa, ternyata Jampang Kulon Sukabumi itu potensi petani cabainya sangat luar biasa. Namun yang belum saya lihat itu mayoritas dari petani mudanya gitu belum terlihat. Cuman ada beberapa petani muda yang memang sudah aktif dan bertahan dalam dunia pertanian. Artinya pada saat itu saya merasa miris, kenapa tidak gitu, kok kenapa enggak, kenapa tidak bisa, dan kenapa enggak mau kan gitu. Padahal dalam pertanian itu, khususnya dalam budidaya cabai ataupun jual beli cabai ataupun apapun itu namanya dalam dunia pertanian, bagi saya dan menurut saya itu sangat menjanjikan jika dilakukan dengan telaten, sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Intinya kita berkomitmen dengan diri sendiri untuk tetap memberikan dan melakukan apapun yang kita bisa. Nah alhamdulillah pada saat itu kita berjalan lancar. Namun pada tahap ketiga penanaman itu di tahun berikutnya kita juga mendapatkan rintangan. Ada berbagai rintangan yang memang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita berhenti begitu saja karena mendapatkan masalah pribadi, masalah perkebunan, artinya masalah dalam budidaya cabai rawitnya. Khususnya dalam budidaya cabai rawit ini akan berkendala biasanya ketika itu pada musim hujan ataupun curah hujan tinggi. Artinya kita harus bisa menemukan formulasi bagaimana agar kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal ketika curah hujan tinggi.
dalam melakukan budidaya cabai. Dan biasanya itu berlaku untuk semua jenis cabai, karena cabai itu biasanya agak sedikit lemah kalau dia kena curah hujan yang terlalu tinggi. Dan pada akhirnya kita sharing sana sharing sini, kita juga dapat keilmuan dari beberapa pelatihan-pelatihan yang kita ikuti dari berbagai BPP, ada BPP Waluran dan BPP lainnya, ada Surade, Cimar dan lain sebagainya. Kita tetap ikuti dan kita sharing tetap dengan orang-orang pertanian dan pelaku-pelaku tani tentang bagaimana agar mendongkrak produktivitas hasil panen kita itu semakin meningkat. Dan akhirnya kita temukan bahwa ternyata penyakit ini obatnya ini, ternyata cuaca ini kita harus lakukan ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah mencapai kemarin itu hasil panen 163 juta hasil panen, tapi itu kotor ya, ingat itu kotor, bukan laba bersihnya. Ya kalau laba bersih ya tergantung pengeluaran yang kita keluarkan ataupun beban pengeluaran, mau itu beban kerja dan lain sebagainya. Kemudian dalam dunia bisnisnya saya jual beli juga tetap saya melibatkan para petani yang suka sharing sama saya. Akhirnya mereka menanam, barangnya saya ambil. Kadang-kadang kita ada rezeki, misalkan ada bentuk bibit atau apa, sedikit pupuk atau apa juga kita berikan ke petani. Dan itu memang menjadi trik juga untuk mengikat harmonisasi dan juga kekeluargaan kita sesama petani. Akhirnya mereka juga kalau misalkan kita masih nerima cabai, kenapa harus dijual ke yang lain, akhirnya kan seperti itu. Terus dari situ alhamdulillah sudah mulai berkembang dan sudah banyak teman-teman petani lain juga yang sudah masuk CPM Yes. Artinya ada beberapa dan sebagian besar petani muda yang aktif di Kecamatan Waluran, khususnya kecamatan saya itu sekarang sudah sebagian besarnya sudah masuk CPM Yes. Dan itu kita juga digembleng. Artinya digembleng itu kita dilatih terus cara bertani yang baik, cara berbisnis pertanian yang baik dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari hasil pencapaian tahap 1, 2, 3 dan selanjutnya itu saya sudah bisa melakukan finishing rumah. Kemudian resolusi tahun depannya juga angan-angan saya ingin menambah kendaraan buat mobilitas ataupun mobilisasi, maksud saya mobilisasi bisnis saya. Kemudian juga tahun depannya rencana kita juga ingin memperluas lagi area budidayanya. Jadi enak ternyata menjadi pembudidaya dan juga pembisnis itu enak. Terus terang sampai sekarang saya masih nyaman. Dan kemarin itu teman ataupun kepala sekolah yang dulu saya mengajar di sana itu meminta sekarang itu masuk lagi ke sekolah. Cuman kata saya jawab dengan halus, Pak mohon maaf, kayaknya untuk sekarang sih belum bisa, karena kita masih fokus dalam dunia bisnis pertanian dan budidaya pertanian. Apalagi dalam hal ini komoditas yang saya ungguli yaitu ataupun saya geluti cabai rawit seperti itu. Akhirnya tidak menutup juga kepala sekolah pada saat itu mengerti, oh ya udah gak apa-apa, pokoknya tetap semangat dimanapun kita bekerja, yang penting kita serius, terus kita tetap ingin maju. Artinya ketika kita punya rasa ingin maju, ingin membuktikan bahwa kita bisa dan tetap mempertahankan apa yang kita lakukan dan menurut orang banyak itu baik, karena tidak semua kebaikan yang menurut kita baik tapi menurut orang lain jelek ya. Dan itu artinya baik itu untuk mereka ataupun oleh mereka, bukan oleh kita sendiri. Artinya kebaikan kita ketika sudah bisa diterima oleh orang lain, berarti kita sudah bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat tani semuanya, jangan takut kotor, jangan takut dekil, jangan takut hitam nih kulit saya hitam.
saya semakin bangga. Semakin saya hitam, berarti saya semakin semangat dan semakin serius dalam pertanian, seperti itu. Karena kalau apa artinya putih kalau tidak ada hitam, kan begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi semangat, tetap lakukan yang terbaik untuk pertanian Indonesia. Mari kita rubah Indonesia, mari kita bantu pemerintah untuk menjadikan 2045 lumbung pangan dunia. Ya, lumbung pangan dunia itu artinya ketika pemerintah mencanangkan bahwa 2045 Indonesia itu harus menjadi lumbung pangan dunia, berarti kita harus bersiap sebagai pelaku, sebagai prajurit di bawah untuk menyongsong masa depan kita, masa depan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat, jangan takut. Mari bergabung juga dengan kami dalam program YES. Kita banyak petani YES itu yang sudah sukses. Ada teman-teman saya juga banyak dari Kabupaten Sukabumi, juga ada senior saya, ada Kang Iqbal Habibi. Kebetulan Kang Iqbal Habibi juga beliau merupakan sebenarnya kalau dari sekolah junior saya, tapi secara keilmuan itu senior saya dan itu guru saya juga, dan banyak juga. Kemudian kembali lagi ke bisnis, dalam relasi bisnis saya itu alhamdulillah jaringan pasar itu sekarang udah mulai bertambah lagi, udah banyak lah ya. Selain dari kita bisa memasukkan ke pasar-pasar lokal, sekarang juga kita berkolaborasi dengan para bandar-bandar besar sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar pasar-pasar induk kayak Keramat Jati, Cibitung, kayak pasar Caringin. Ada juga pasar-pasar lokal kayak Pelabuhan Ratu, Pasar Surade, Pasar Pelita, Sukabumi dan lain sebagainya, Cianjur dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang memang sudah mendukung prosesnya berjalan sehingga sangat baik perjalanan kami sampai saat ini. Terima kasih kami ucapkan untuk BPP Kecamatan Waluran, untuk DIT YES Kabupaten Sukabumi, untuk seluruh mobilizer, seluruh pasmud, dan juga orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan persatu persatu dalam mendidik ataupun menjadikan saya wasilah ataupun syariatnya melalui mereka-mereka yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga saya menjadi seseorang yang memang menurut saya sedikit ada perubahan. Dari dulunya pemalas, kalau pulang ngajar itu saya diam di rumah, kadang-kadang main. Kalau pulang ngajar itu kadang-kadang saya main gadget. Kalau pulang ngajar itu kadang-kadang saya mancing. Kalau sekarang saya lebih sibuk kayaknya ini di kebun. Gak apa-apa dekil, gak apa-apa kotor, yang penting usaha kita itu menghasilkan, seperti itu. Tetap semangat. Salam petani ya. Salam petani Indonesia, salam petani YES. Tetap semangat. Kita anak muda harus tetap bergerak. Sebagai petani milenial kita harus terdepan, menjadi garda pemersatu, menjadi garda penopang, dan menjadi garda yang bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Jainal Abidin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.